Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pencerita horor yang mengganggu tidur Anda. Kisah ini menceritakan seorang anak sekolah yang mengekos karena terkendala jauh dari tempat dia sekolah. Cerita ini berjudul Diganggu oleh Pocong. Singkat cerita, begini ceritanya. Ada seseorang yang bernama Dani. Dia bertempat tinggal di daerah Jember, yang sekolah di SMA 2 Jember. Begini ceritanya. Waktu itu Dani sering telat kalau ke sekolah. Ia takut mempengaruhi nilainya. Jarak rumah dan ke sekolah sekitar 20 meter. Jadi terpaksa Dani mencoba mencari tempat kos di dekat sekolahannya, karena dia takut nanti nilainya mempengaruhi saat lulusan sekolah. Berselang waktu berjalan sekitar 1 minggu, Dani sudah mengekos. Suatu saat ada teman Dani yang sekelas yang bernama Opang. Waktu itu Opang bermain ke kosan Dani sekitar jam 8 malam. Sambil tertawa di dalam kamar kos, sambil bercerita. Pokoknya acak adul, dia cerita apa aja yang bikin dia tertawa. Tak terasa berdua pun asik sambil ngopi-ngopi. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya Opang memutuskan untuk pulang. Karena Opang merasa takut untuk pulang sendiri, Opang pun minta Dani mengantarkan untuk keluar dari kosan. Kebetulan kosan Dani ada di lantai 2. Inilah yang sangat mengejutkan. Saat Dani dan Opang turun untuk menuju ke lobi, melewati tangga, tiba-tiba bulu kuduk tengkuk Dani merasa berdiri, merinding, dan seperti mendengar suara yang mengorok seperti orang yang sedang tidur. Sesampainya di luar, Opang pun berpamitan untuk pulang. Sedangkan Dani harus kembali lagi ke posisi ke kamarnya yang ada di lantai 2. Pas dia naik untuk menuju ke kamarnya, melewati tangga lagi, tiba-tiba Dani dikagetkan, ditampakkan oleh sesosok pocong yang bermata merah, berwajah hitam kebakar, dan sedikit kain kafan yang berwarna kotor seperti tanah. Dani pun sontak teriak sekencang-kencangnya minta tolong, yang membuat seluruh kosan penghuni kos keluar dan melihat kejadian di luar. Dan akhirnya Dani ditolong oleh teman-teman kosnya untuk menuju ke kosan, ke kamarnya. Selama 2 hari setelah kejadian itu, Dani tak bisa tidur. Dani selalu memikirkan kejadian itu, ketakutan. Akhirnya tak terasa dan gimana ya? Akhirnya temannya Dani itu yang ada di samping kosnya yang bernama Jopis datang ke kamarnya untuk menceritakan yang pernah terjadi dialami oleh Jopis dulu. Katanya Jopis juga pernah mengalami apa yang Dani alami di tangga itu.
malah Jopis lebih parah. Dia diganggu sampai kamarnya, hingga Jopis tak bisa bangun dan bergerak selama berapa minggu. Usut punya usut, akhirnya ada anak kos yang lama bercerita kalau sosok pocong itu adalah arwah gentayangan dari penghuni kos yang dulu yang kecelakaan jatuh dari kamar lantai 2 ke bawah. Akhirnya dia pun gentayangan. Dari kejadian itu jadi pelajaran untuk kita semua, agar kita selalu waspada, berdoa dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.